Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Talk Hima Kelas episode ketiga. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, maka jadi project feature yang atau biasa dipanggil Mei dari Magang Departemen Kominfo periode 2020-2021. Oke, podcast kali ini bertema optimalisasi sumber daya manusia dalam dunia pengolahan. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas seputar OJT atau On the Job Training yang sudah dilakukan oleh narasumber kita hari ini. Narasumber kita kali ini merupakan salah satu sosok yang berperan penting dalam memajukan Politeknik tercinta kita, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2019-2020. Oke, langsung saja kepada Mas Bram untuk memperkenalkan diri agar teman-teman lebih mengenal Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Viva TL, we brother. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Bramantia Ligana Putra Agung. Biasa dipanggil Bram. Saya dari Teknik Pengelasan Angkatan 2017. Saya asli Surabaya. Alhamdulillah ini proses menuju lulus ya teman-teman. Sedang semester 8. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Melita. Oke. Baik, terima kasih Mas Bram untuk perkenalannya. Ya, teman-teman, itu tadi perkenalan singkat dari Mas Bram. Mas Bram, boleh tahu nih latar belakang dari tempat OJT Mas Bram kemarin itu apa ya, Mas? Oh ya, gini. Di sini kita petakan di OJT ya. Saya OJT di PT Pancaran Samudera Shipyard, lebih tepatnya itu di Kalimantan Timur, lebih tepatnya lagi di kota Surabaya. Kota Samarinda, mohon maaf. Jadi saya OJT di Kalimantan, lebih tepatnya di Galangan, teman-teman. Jadi kalau latar belakang saya itu untuk tempat OJT saya Galangan, tentang repair and maintenance dari kapal. Kalau dari kapalnya sendiri, kemarin selama saya UJT itu ada 3 jenis kapal yang masuk, yang pernah saya pegang. Yang pertama, kapal tugboat, yang kedua, SPOB, yang ketiga, kapal tongkang. Kalau sekian dari itu. Mungkin saya kembalikan ke Melita. Itu ya, Mas. Menurut Mas Bram nih, mana sih Mas yang lebih baik antara OJT di perusahaan swasta atau OJT di perusahaan BUMN nih Mas? Pertanyaan itu ya, gini, saya berusaha jawab, tapi berdasarkan sudut pandang saya pribadi dan sudut pandang cerita dari teman-teman ya Melita. Ya Mas, siap. Jadi gini, saya pernah berdiskusi dengan saya ketika sebelum magang, 1 semester sebelum saya UJT, saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang. Saya juga waktu itu kan saya masih menjabat di BEM, jadi saya masih lebih fokus ke organisasi lah, lebih tepatnya seperti itu. Saya sempat berdiskusi dengan banyak orang terkait tempat magang. Karena walaupun saya harus fokus di sana, kan juga saya harus fokus terhadap akademik saya pribadi. Kalau pandangan dari beberapa orang yang sudah mengalami UJT pada saat itu, kalau dibilang enak atau enggaknya itu kembali ke masing-masing perusahaan. Enak enggaknya kembali ke masing-masing perusahaan. Tapi kalau dari saya pribadi, saya lebih prefer ke perusahaan swasta. Karena apa? Kok perusahaan swasta? Yang pertama, BUMN itu perusahaan yang setuju. Yang pertama di situ. Yang kedua, BUMN itu perusahaan milik negara. Dan biasanya di perusahaan maju dan perusahaan milik negara itu ceritanya teman-teman ya, karena saya bukan magang di BUMN. Jadi ada beberapa tempat, beberapa spot yang tidak semua orang itu bisa masuk, termasuk mahasiswa OJT atau mahasiswa magang. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, ada salah satu dosen bilang, ini kita bicara lebih visioner ke depannya. Ada salah satu dosen itu pernah bilang gini, kalau judul tugas akhirmu nggak dari magangmu,
itu lebih baik kamu nggak usah magang, tidur aja di rumah gitu kan. Kan saya kan juga ya wes tak tidur di rumah aja kan, kepikiran seperti itu kan, pokoknya IPK naik terus. Kenapa kok aku seperti itu dan tak kaitkan seperti itu? Karena kalau kita visioner, tugas akhir kita selalu harusnya dari tempat OJT kita. Dan rata-rata perusahaan yang sudah bagus, perusahaan yang sudah maju, itu minim terhadap masalah. Nah, kita kaitkan dengan yang perkataan saya tadi, BUMN merupakan salah satu merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya sudah maju. Jadi di sana hanya itu sedikit. Nah, sedangkan kita mahasiswa OJT, mahasiswa magang, kita itu mencari masalah untuk kita teliti di tugas akhir. Bayangkan ketika kita sedang berproses di suatu tempat yang sudah bagus dan sudah nggak ada masalah, lantas apa yang mau kita angkat untuk jadi tugas akhir? Jadinya kan kita bingung. Dan itu kejadian dari beberapa teman saya, beberapa cutting yang mengatakan kayak, iya enak di BUMN, cuman gitu, tidak ada masalah. Beberapa teman-teman itu pengalaman, tapi kembali pengalaman saya pribadi dan cerita dari orang-orang yang sempat saya ceritakan. Kalau dari saya seperti itu. Tapi kalau misalnya salah, dan sebenarnya juga kembali ke teman-teman pemilihan tempat UJT, mau ke BUMN kah atau mau swasta. Kalau dari saya pribadi menyarankan untuk mencari tempat UJT yang memiliki banyak masalah. Karena di balik masalah itu kalian bisa meneliti dan bisa jadi tugas akhir. Kalau dari aku gitu, Melita. Berarti penting banget ya Mas buat nyari tahu seluk-beluknya buat persiapan ujian nanti. Ya dong, harus. Pastinya harus, Kak. Terus nih Mas, itu alurnya gimana ya Mas untuk kegiatan OJT itu sendiri? Alur dari awal Mas Bram sampai Mas Bram menyelesaikan OJT tersebut. Kalau ini Melita mau tanya alur yang ketika aku udah OJT atau persiapan dan sebagainya atau gimana? Dari persiapannya aja Mas. Oh, kalau persiapan tentunya ini sih untuk adik-adikku semua ya, bukan untuk mas-masku, karena kan yang belum kan adik-adikku. Kalau untuk adik-adikku, aku saran kalian punya target lah, pengen tempat OJT di mana. Samping itu komunikasikan dengan angkatan kalian. Misal saya pengen di PTX, komunikasikan dengan angkatan kalian, jangan sampai ada yang pengen PTX juga, atau mungkin ada yang pengen di PTX terus kolaborasi, kita bentuk kelompok untuk kedepannya jalan bareng kan, itu bisa, itu juga bagus. Kalau ya itu yang pertama, komunikasikan dengan angkatan kalian. Lalu yang kedua, jangan lupa pemberkasan. Pemberkasan dalam artian teman-teman bikin proposal, teman-teman hubungi HRD, teman-teman tahu lokasinya. Kan teman-teman cari tahu perusahaan itu juga butuh waktu yang lama. Tuh. Karena nggak semua perusahaan itu buka untuk tempat magang. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang kan. Biasanya seperti permasalahannya kan di situ. Lalu yang ketiga, ketika teman-teman pemberkasan udah selesai dan sebagainya ya, belajarlah komunikasi. Karena komunikasi terhadap HRD, komunikasi terhadap teman-teman itu berbeda-beda. Kalian harus belajar tentang komunikasi. Kalau udah keterima dan sebagainya, persiapin. Yang keempat, jangan lupa dasar-dasar pengelasan. Biasanya teman-teman simple, kepanjangan SMAW, kepanjangan KMAW, OAW, SMAW, nyalainnya gimana, OAW nyalain gimana, itu hal-hal simple itu justru menjebak kalian nanti ketika OJT. Terus yang kelima, ketika sudah berada di tempat, kalau aku ya kemarin ketika sudah semua pemberkasan udah berangkat, hari pertama itu pasti pengenalan lapangan dulu. Pengenalan lapangan, pengenalan siapa sih pembimbing kita, pengenalan kita nanti di spot yang apa dan sebagainya. Terus yang berikutnya tentu jalan seperti kalau aku penempatan di divisi QC. Yang pertama aku di produksi dulu. Pertama aku di divisi produksi, habis itu QC. Habis gitu juga aku sempat ditaruh di material kontrol. Kayak gitu. Terus aku juga tempat di maintenance and repair valve, kalau teman-teman tahu.
Valve itu jadi di kalau tempatku JT kemarin itu aku nggak hanya belajar tentang pengelasan, tapi aku juga belajar tentang drawingnya kapal sama pipeline struktur pipa, konstruksi pipa dan sebagainya, termasuk konstruksi bangunan juga. Terus kalau sudah seperti itu, sudah ya berjalan seperti biasa, di akhir pasti teman-teman juga nanti, ya ini kembali juga ya, itu diminta buat mengimplementasikan dalam artian kamu selama magang ini ngapain aja, dan di akhir disuruh bikin kayak seminar, kayak bikin sharing dengan pekerja-pekerja sana. Kalau dari aku gitu, terus di akhir juga udah berpisah dan sebagainya. Terus juga ya kalau kalian baik, kalian berprogres dan sebagainya, mungkin juga bisa direkrut jadi kerja. Jadi teman-teman banyak yang kejadian kayak gitu. Tapi ada juga pilihan yang kayak beberapa teman juga lebih milih untuk menyelesaikan kuliah dulu baru balik ke sana. Pokok ketika UJT aku dipeseni sama pembimbingku gini untuk adik-adikku ya, kerja itu dengan ikhlas, kerjakan dengan semaksimal mungkin, karena kalian nggak tahu kedepannya kalian gimana. Bayangin ketika kalian OJT, kalian masih mikir, wah aku OJT, santai wis, nggak usah fokus-fokus, oke. Tapi kalian nggak tahu, siapa tahu jodoh kalian di situ, dalam artian kalian kerja di situ, berpenghasilan di situ, bukan di perusahaannya tapi di kotanya. Mungkin seperti itu. Tadi Masnya bilang nih, ada kemungkinan buat direktur jadi pekerja tetap di sana, ya gitu itu peluangnya berapa persen ya Mas? Kira-kira. Gini, Melita, sebenarnya kalau ditanya peluangnya berapa persen, itu dari 100% ya, itu tak bagi 3. Jadi 33,33333%. Kenapa kok tak bagi 3? Karena gini, yang pertama peluang, ya itu tadi, peluang pasti ada 2 yang pertama. Yang pasti ada 2, kalian direkrut atau tidak direkrut. Tapi ada satu lagi kalau dari aku, ada 3. Dari aku satu lagi adalah, itu adalah keputusan kalian. Kalian disuruh milih. Kayak beberapa teman-teman, termasuk pengalaman saya pribadi kemarin juga, kemungkinan ada satu kemungkinan kayak disuruh milih, kalau kamu gimana, mau lanjut atau gimana. Itu kadang perusahaan seperti itu. Ada yang tiba-tiba, oh ya terima kasih, terus keep in touch lain, nggak ada hubungan dan lain-lain, nggak direkrut juga bisa. Ada juga yang langsung diminta, ayo gini-gini. Ada juga yang kayak, kamu gimana, saya kasih leluasaan, kamu bisa milih, kamu pengen lanjut di sini atau enggak, atau kayak gimana. Kalau kemarin kan aku lebih milih buat fokus, beberapa teman-teman banyak yang lebih milih fokus berkuliah dulu. Kalau sih gitu. Kalau lebih memilih fokus untuk berkuliah dulu, berarti setelah lulus tidak memungkinkan nggak Mas buat kembali ke perusahaan tersebut? Nah, gini, tadi kan aku bilang, kenapa kok aku pertama tadi persiapan itu aku bilang belajar komunikasi dulu, baru belajar tentang teknik pengelasan juga. Kenapa kayak gitu? Karena ini, jagain pertanyaan ini nih. Karena banyak orang yang mikir kalau kita fokus kuliah dulu. Kenapa kok aku lebih milih fokus kuliah dulu? Karena gini, kalau udah keterima beban kerja, biasanya lupa terhadap tugas akhir. Banyak kejadian gitu. Dan aku termasuk pribadi yang, ini aku pribadi ngerasa kayak ketika aku udah, kalau aku lebih fokus ke satu spot dan aku total, aku nggak bisa harus pecah-pecah. Jadi aku takutku, karena kepribadianku sendiri ya, kalau aku fokus kerja, nanti aku kuliah aku terpenggalan. Dan aku punya pengalaman saudara, teman yang jadinya kayak gitu. Ujung-ujungnya karena, ya teman-teman tahu sendiri kan, uang itu bisa merubah segalanya gitu.
Nah, itu sih. Dan kalau pertanyaan dari Melita tadi, itu tergantung gimana cara komunikasimu. Bisa kayak pengalamanku kemarin, pengalaman dari teman-temanku kemarin juga bilang gini, ya udah Pak, mohon maaf Pak, dari saya pribadi, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas peluangnya. Saya sangat merasa tersanjung, saya merasa terhormat bisa diberi kesempatan seperti ini. Tapi mohon maaf, mungkin nggak kali ini saya untuk mengambil kesempatan ini. Saya mohon maaf Pak, saya lebih pengen menyelesaikan kuliah saya. Karena setelah saya timbang-timbang, nanti bakal menjadi suatu permasalahan dan bakal menjadi ada buruknya di belakang. Setelah saya menyelesaikan kuliah, jika berkenan, setelah saya menimba ilmu secara sempurna di Politeknik Perkapalan di Surabaya, saya bakal kembali ke perusahaan. Saya bakal kembali ke perusahaan dengan diri saya, dengan ilmu-ilmu yang lebih lengkap. Karena saya kan di semester 8 masih ada beberapa mata kuliah, ini. Dan itu perusahaan yang baik, biasa, dan perusahaan yang biasanya ya, sejauh ini, biasanya itu juga masih ditunggu. Jadi ketika kamu nanti udah lulus, kamu kembali ke perusahaan itu masih welcome. Seperti itu, asalkan kamu memberikan kesan yang baik dan memberikan perpisahan yang baik. Seperti itu. Kalau aku sih gitu kemarin. Berarti gitu itu kan perlu diperhatikan saat memilih tempat OJT untuk sampai dapat perusahaan yang baik seperti katanya Mas Brom tadi itu apa aja ya Mas kalau boleh tahu? Sebenarnya gini sih, kalau pertanyaan itu kembali ke pertanyaan salah satu adik tingkat saya itu sempat tanya gini, Mei. Untuk nentuin tempat magang itu ya apa, Mas? Nah, itu kembali ke pertanyaan itu. Untuk perusahaan yang baik enggaknya itu sebenarnya tergantung pribadinya masing-masing. Tujuan kalian magang itu apa? Kalau aku sih kayak gitu. Soalnya semua perusahaan sebenarnya baik. Karena semua perusahaan pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Itu kalau dari aku loh ya. Aku kayak gitu. Itu tujuan itu kayak kamu itu nyari tempat OJT itu buat apa? Kamu nyari tempat OJT buat apa, perkuliahanmu atau buat apa itu nyari duit atau apa gitu, atau cuma nggak ada tujuan terus tiba-tiba iya gitu. Nah gini, ya namanya kita kan manusia ya, kita manusia itu kan pasti punya tujuan hidup masing-masing. Yang pertama gini, tujuanmu OJT itu juga banyak aslinya. Yang pertama kamu cari duit, kedua kamu cari material, ketiga kamu cari relasi, keempat kamu cari perusahaan yang wah. Itu punya tujuan masing-masing. Atau mungkin kelima kamu tujuan pengen jalan-jalan. Kan siapa tahu kan. Jadi bonus. Kalau itu kan bonus, privilege sendiri kan. Kayak kamu pertama cari duit, Anda kok perusahaan yang ngasih kamu uang, ngasih kamu gaji, itu ada. Ada kok perusahaan yang ngasih kamu material, itu ada. Ada kok perusahaan yang bisa menjamin kamu ketika lulus kamu bakal kerja di sini, itu ada. Ada perusahaan juga yang benefit. Sekarang kenapa kok aku bilang kenapa cari perusahaan yang benefit? Sekarang ibaratkan gini. Ketika gini deh, 5 di Pertamina belum akan Balikpapan misalnya. Sekarang orang-orang di sekitarmu, orang tuamu lah gampangannya. Ketika ditanya sama temannya orang tua, anakmu magang di mana? Anakku magang di Pertamina. Gitu kan suatu wah sendiri gitu. Ya kan? Sepakat nggak? Itu alasanku. Terus juga siapa tahu cari relasi. Dalam artian kayak gini. Kemarin aku kenapa kok kepikiran Kalimantan? Itu pikiranku cuma satu asli. Ibu kota Indonesia itu nantinya pindah ke Penajam Pasir Utara. Jadi ketika teman-teman belum ke sana, seenggaknya ketika aku OJT kemarin itu aku cari relasi di sana. Aku cari teman di sana, aku cari pekerja-pekerja di sana, aku cari perusahaan di sana. Terus juga kemarin kan setelah aku magang di PT Pancaran itu kan juga sempat ikut perusahaan lain.
perusahaan inspeksi. Jadi aku ikut perusahaan inspeksi yang itu pindah-pindah perusahaan karena dia kan perusahaan inspeksi lepas. Jadi dia juga pindah-pindah kota, pindah-pindah perusahaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Itu tujuanku sebenarnya UCT kemarin. Aku pengen cari relasi ketika di Kalimantan itu, ketika nanti ibu kota benar-benar pindah ke sana, aku itu punya relasi. Kalau aku mikirnya gitu, karena cari material, waktu itu cari material, cari uang, cari benefit dan dalam artian perusahaan besar itu aku belum terpikir. Kalau dari aku pribadi kayak gitu. Soalnya sekarang lihat realitanya sekarang. Banyak orang-orang yang mikir pindah ke Kalimantan, banyak pembangunan. Kalau teman-teman tahu di calon ibu kota di mana-mana pembangunan karena memang nanti pindah ke sana. Kasarannya seperti itu. Makanya itu aku jadi di sana. Berarti Ya selain jalan-jalan. bisa dipersiapkan dari sekarang ya, sampai aku dari semester 2 gini udah bisa dipikirin kayak gitu. Iyalah, kamu kan dari semester 2 ya. Harusnya kepikiran. Aku bagi ceritaku ya. Di semester 2, aku pernah dapat pelajaran dari salah satu dosen teknik kelasan, namanya Pak Imam Khairul Rahmat, kalau kamu tahu. Itu angkatan pertama teknik pengelasan tahun 2007. Pak Imam Khairul Rahmat. Itu dapat mata kuliah itu, yaitu yang tadi, sempat yang tak bicarain sama Ilham tadi. Aku dapat mata kuliah tentang macam-macam jenis pengelasan ini. Terus salah satunya itu termit welding. Lah, termit welding waktu itu saya tanya ke Pak Imam, itu Pak Imam itu menjelaskan itu yang paling real adalah itu untuk pengelasan di rel kereta. Dan di Asia Tenggara sendiri, salah satu perusahaan kereta terbesar di Asia Tenggara adalah PT Inka. Itu alasannya kenapa aku semester dari yang tadi tak ceritain dari semester 2 aku udah mikir untuk aku pengen untuk UJT di Inka. Aku pengen tahu termit welding supaya nanti ya pasti step berikutnya untuk tugas akhirku. Dan aku pengen mengetahui tentang termit welding.